Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sofiani Yasinta Mimi, NIM 170303080, kelas B reguler pagi, semester 7. Di sini saya akan mereview kembali buku yang berjudul Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Tugas pertama mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Baik, di sini saya akan membahas tentang kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasari. Dalam istilah kesejahteraan sosial, sosial berbicara tentang sifat kolektif masyarakat. Warga negara adalah bagian dari sistem, dan sistem tersebut bergabung menjadi sistem yang lebih besar dalam masyarakat. Kesejahteraan berbicara tentang kesejahteraan, di mana keadaan keseimbangan bagi orang-orang. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Program kesejahteraan sosial adalah produk dari kebijakan kesejahteraan sosial. Contoh program kesejahteraan sosial yang menyentuh kita semua adalah asuransi sosial atau yang biasa disebut dengan jaminan sosial. Program ini dimulai sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari depresi besar yang saat ketidakamanan ekonomi bagi jutaan orang. Sesuatu harus dilakukan untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam perekonomian dan memberi dukungan ekonomi pada tingkatan tertentu untuk semua orang. Solusi ialah pengesahan Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935. Seperti yang sering terjadi, masyarakat sudah mengetahui masalah ini jauh sebelum kebijakan dan program mengatasinya. Puluhan tahun berlalu sebelum asuransi sosial didirikan pada tahun 1935, kekuatan undang-undang pemerintahan menciptakan keamanan sosial ekonomi berhasil. Hasilnya adalah dasar dari jam sostek dan bantuan program publik. Memahami sistem kesejahteraan sosial berarti mendapatkan kekuasaan atau kekuatan untuk mempertahankan, mengadvokasi perubahan, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang kehidupan semua orang. Pekerjaan sosial, menurut sifat dan etika profesinya, berkaitan dengan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Menurut National Association of Social Code Etik Pekerja, pekerjaan sosial harus mempromosikan kesejahteraan umum masyarakat. Bagian 6.04a menyatakan bahwa pekerjaan sosial harus menyadari dampaknya arena politik dalam praktek dan harus mengadvokasi perubahan kebijakan dan peraturan untuk memperbaiki kondisi sosial guna memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mempromosikan keadilan sosial. Oleh karena itu, studi tentang kebijakan, program, dan praktik kesejahteraan sosial sangat penting untuk mempersiapkan diri menjadi pekerja sosial. Buku ini didasarkan pada beberapa prinsip umum. Pertama, setiap orang adalah bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Pada waktu yang berbeda dalam hidup kita, peran setiap orang akan bervariasi. Tetapi sederhana dengan menjadi anggota masyarakat secara otomatis menjadi bagian dari sistem. Kedua, buku ini didasarkan pada gagasan bahwa semua orang adalah sama-sama penyedia dan penerima kesejahteraan sosial. Sebagai contohnya, setiap orang yang bekerja akan mendapatkan gaji dengan dipotongnya pajak. Dengan ini, agar pemerintah dapat memberi layanan publik, seperti jalan raya, angkutan umum, tempat rekreasi yang biasa digunakan oleh semua orang. Saat pemerintah menggunakan uang pajak untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial, pemerintah mengambil peran sebagai penyedia. Sebaliknya, setiap kali masyarakat berkendara di jalanan umum, membaca buku di perpustakaan umum, selalu mengandalkan pemadam kebakaran dan perlindungan polisi atau pergi ke sekolah, maka masyarakat menerima layanan kesejahteraan sosial publik dan mengambil peran sebagai penerima. Ketiga, ada sejumlah pendekatan yang berbeda untuk memberikan jasa kesejahteraan sosial. Program sosial bervariasi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Yang keempat,
upaya publik dan kontribusi swasta pada kesejahteraan sosial. Warga negara terlibat dalam pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial. Kelima, pengaruh nilai dan keyakinan pada sistem kesejahteraan sosial. Nilai adalah nilai keinginan atau kegunaan yang ditetapkan pada sesuatu, sedangkan keyakinan adalah pendapat atau keyakinan. Nilai-nilai dan keyakinan bergabung bersama ketika orang-orang merasa bahwa sesuatu yang bernilai besar dan waktu. Karena nilai dan kepercayaan masyarakat merupakan ekspresi individu, sulit untuk mencapai kesepakatan bersama bagi komitmen nasional. Sama seperti nilai telah berubah seiring waktu. Begitu pula dengan kebijakan dan program yang telah ada dibentuk oleh nilai-nilai itu. Pemahaman mendasar tentang nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk kesadaran sosial. Amerika membantu kita untuk memahami bagaimana sistem kesejahteraan sosial saat itu terbentuk. Terdapat dua arus mendasari nilai, yaitu keyakinan agama dan keyakinan sosial. Nilai agama telah memegang posisi yang kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat. Pengembangan layanan kesejahteraan sosial dapat ditelusuri kembali ke nilai-nilai agama yang mendominasi sejarah awal bangsa. Yang mendominasi agama itu sebagian besar adalah Protestan. Tujuan dari upaya amal keagamaan adalah untuk menegakkan karakter moral, menjaga kerendahan hati, dan membantu mereka yang kurang beruntung. Peran agama dan kesejahteraan sosial makin diperumitkan oleh manusia sebab konstitusi. Konstitusi di bawah bagian pertama dari amandemen I Bill of Rights. Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pendiri agama atau melarang pelaksanaan bebas darinya. Kedua nilai tersebut adalah juga merupakan bagian yang berpengaruh dari sistem kesejahteraan sosial. Karena meski ada keharusan agama untuk membantu, namun secara hukum harus tidak dilakukan tanpa mencampuri peran pemerintah dan organisasi keagamaan. Nilai-nilai agama berkait dengan nilai-nilai pribadi. Masing-masing dari kita memiliki keyakinan sendiri, dibantu oleh pengalaman hidup dan latar belakang kita. Sulit untuk memisahkan apa yang penting bagi kita secara pribadi daripada kepentingan secara nasional. Selanjutnya, fondasi sejarah kesejahteraan sosial di Amerika. Pertama, periode kolonial tahun 1990 sampai 1800. Kesejahteraan sosial diperhatikan pada kesejahteraan masyarakat sudah ada sejak zaman pemukiman Eropa paling awal. Masa kolonial adalah masa ketidakpastian yang besar. Kedua, periode perang sipil atau prasipil dari tahun 1800 sampai 1860. Setelah reformasi Amerika di tahun 1776 dan pembentukan AS, kekuatan ekonomi, politik, dan sosial mengubah wajah bangsa. Struktur ekonomi negara berubah terutama di agraris menjadi industri. Ketiga, perang sipil dan periode pasca perang tahun 1861 sampai 1874. Perang saudara membangkitkan bangsa baru untuk keresahan sosial, nasionalisme regional, dan kesenjangan ekonomi. Perbedaan antara utara dan selatan tidak hanya sekadar masalah penghapusan versus pelambagan perbudakan. Industri utara memiliki basis ekonomi yang berbeda dari selatan yang lebih agraris. Yang keempat, era progresif dari tahun 1875 sampai 1925. Akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an menyaksikan dua tren yang berlawanan tetapi terkait, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Daerah perkotaan tumbuh pesat dan industri diperluaskan. Imigran dipekerjakan untuk mengisi pekerjaan berbahaya dengan bergaji rendah, serta kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang berada di puncak.
Yang kelima, depresi besar dan kesepakatan baru tahun 1925 sampai 1940. Ketidakstabilan ekonomi dan depresi adalah kekhawatiran yang jauh selama tahun 1920-an. Mereka yang memiliki kekuatan politik dan mereka yang mengendalikan politik tetap tidak menyadari akan kebutuhan orang miskin. Spekulasi pasar dan transaksi pasar curang adalah hal biasa. Bisnis yang cerdik tapi curang menghasilkan keuntungan dipandangnya dapat diterima. Yang keenam, Perang Dunia Kedua dan era pasca perang di tahun 1940 sampai 1960. Tertantang oleh peristiwa internasional, Presiden Roosevelt terpaksa memfokuskan Perang Dunia Kedua dan meninggalkan perhatian utamanya dengan reformasi sosial baru yang disepakati. Pada era New Deal mempromosikan tanggung jawab sosial periode pasca Perang Dunia II adalah era di mana tanggung jawab individu dipromosikan. Krisis depresi besar dan perang telah berlalu dan kembali lagi fokus pada individu. Perubahan yang rasional dan bertahap adalah respon yang disukai terhadap kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, reformasi sosial tahun 1960-an sampai 1970-an. Fokus pribadi dan stabilitas ekonomi relatif tahun 1950-an dipatahkan oleh Wahyu tahun 1960-an. Ekonomi pada umumnya makmur, namun penelitian menemukan sebagian besar populasi yang tidak mendapatkan manfaat dari pos kemakmuran Perang Dunia II dan hidup dalam kemiskinan.